Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi, khususnya bagi teman-teman TPB ITB ya. Oke, kita lanjutkan ke medan listrik ya, masih temanya medan listrik, yaitu tentang medan listrik akibat atau diakibatkan dari distribusi muatan kontinu. Nah, di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu medan listrik. Kemudian bagaimana medan listrik itu diciptakan, medan listrik itu dikeluarkan gitu ya, akibat muatan titik ya. Jadi misal ada muatan sumber gitu ya, muatan sumber misal positif gitu ya di suatu titik gitu ya. Kita ingin mencari medannya. Nah, berarti si sumber muatan titik ini memiliki arah medan listrik ke sana gitu teman-teman ya. Dengan besar E-nya adalah K Q per R kuadrat R topik seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau muatan titik ini berupa sebuah benda? Jadi muatan ini terdistribusi secara kontinu ya. Jadi biasanya muatannya bukan titik, tapi kumpulan titik-titik muatan. Jadi jumlah muatannya dikumpulkan menjadi suatu benda yang namanya muatan kontinu ya. Nah, bagaimana muatan, misalnya muatannya positif Q, itu muatan total si benda ini. Oke, nah bagaimana medan listrik di suatu titik P misalnya akibat distribusi ini. Nah, langkah yang pertama teman-teman buat suatu partisi ya, yaitu sebuah elemen ya, sebuah elemen kecil gitu ya di dalam distribusi ini. Oke, kemudian si elemen ini kita arahkan akan mengarahkan medan listriknya, misalkan berupa DE gitu ya, sebagian kecil medan listrik akibat partisi DQ ini ya, DQ ini. Nah, jaraknya yaitu R gitu ya. Jadi jaraknya adalah R. Oke. Nah, jadi jarak partisi ke titik yang kita tinjau itu adalah R. Nah, sehingga kita akan teman-teman delta aja ya, delta sebagian kecil delta dulu ya, delta E. Nah, kemudian kita akan mengetahui medan listrik di titik P itu adalah K ya, bilangan konstanta itu kolom Q per R kuadrat ya besarnya, kemudian ini delta ya, kemudian R topiknya teman-teman. Nah, karena muatan kontinu itu terdiri dari banyak muatan ya, titik-titik ya dihubungkan, itu kita akan jumlahkan kalau ingin E totalnya, E net gitu di titik P-nya, yaitu teman-teman jumlahkan aja pakai sigma ya, sigma delta E neto, deltanya ya, berarti sigma dari ini deltanya, berarti apa teman-teman, K delta Q per besarnya R ke I ya kuadrat, kemudian R topi ke I. Nah, R topi itu apa? R topi itu adalah vektor satuan, vektor yang nilainya satuan dan arahnya menuju R. Nah, kalau di sini R ya menuju R, dan berarti menuju dari muatan partisi ke titik itu gitu. Jadi kalau sumbu X, Y, Z itu vektor satuan itu biasanya I topi, J topi, K topi. Nah, karena di sini berhubung radial, berarti kita tulis R topi aja dulu, R topi. Nah, kemudian teman-teman, jika partisinya banyak sekali ya, jadi ini banyak sekali, artinya si deltanya itu sangat kecil, sehingga dalam kalkulus bisa kita tulis seperti ini, limit di mana delta Q-nya itu mendekati 0, artinya sangat kecil dan banyak sekali penjumlahannya. Nah, penjumlahan dari delta seperti ini teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk apa teman-teman? Dalam bentuk bentuk yang lain, yaitu yang dinamakan dengan integral ya. Jadi nanti medan listrik total di titik P itu adalah K dari integral. Jadi limit dari menuju 0 dari integral itu adalah D-nya jadi dq per besarnya R ke I dikuadratin dan R topi ke I. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah formula untuk menyelesaikan medan listrik diakibatkan oleh distribusi muatan kontinu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? DQ ini bagaimana? Nah, ternyata DQ itu tergantung bentuk bendanya teman-teman. Jadi kalau bendanya dia terbentang, misalkan muatannya satu dimensi misalnya, jadi
terdistribusi dalam satu dimensi. Misalkan suatu panjang yang tidak ada tebalnya, misal seperti ini, suatu batang gitu panjangnya L dan tidak ada tebalnya seperti itu. Kemudian ada cincin yang tidak ada tebalnya juga, oke, cincin gitu. Nah berarti distribusinya adalah lambda, yaitu distribusi muatan per satuan panjang, ya. Berarti Q dibagi L. Nah berarti kita bisa mencari Q-nya adalah lambda dikali L. Karena kita ingin sebagian kecil partisi dq, berarti teman-teman bisa mengubah menjadi dq sama dengan lambda dl. Karena lambda di sini adalah konstanta, ya. Dan konstanta ini bisa konstan atau dia berupa variabel nanti berubah misalkan terhadap x atau l misal. Oke, tergantung lihat situasinya. Kemudian kasus yang kedua kalau dia berupa lembaran atau sebuah permukaan. Ini biasanya sebuah permukaan, teman-teman, ya. Dan biasanya luas atau dua dimensi, ya, luas atau dua dimensi. Nah bagaimana distribusinya, yaitu dengan sigma, teman-teman. Sigma itu berarti muatan per satuan luas, berarti Q nya adalah sigma dikali A. Nah berarti A nya karena sebagian kecil kita ingin jadi dq menjadi sigma dikali dA. Nah seperti ini, ya. Nah ini. Nah, jadi teman-teman lihat situasi dari bendanya, muatannya continuous seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dia biasanya berupa volume 3 dimensi, ya, berupa volume, oke, atau 3 dimensi. Nah ini biasanya rapat muatannya adalah rho, ya, namanya rho. Rho itu Q per volume, oke. Nah berarti Q-nya adalah rho dikali V, sama berarti kalau dq adalah rho dikali dv, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi untuk nanti menyelesaikan persoalan distribusi muatan, teman-teman harus memisalkan dulu, ya, sebuah partisi dq, kemudian lihat dimensinya, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Setelah itu baru kemudian terapkan ke integral. Nah integral di sini nanti perlu beberapa teknik pengintegralan. Belajar lagi kalkulusnya, dibuka lagi, nanti teman-teman dapat menyelesaikan persoalan ini dengan mudah. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh kasus muatan-muatan kontinu ini memberikan sebuah medan listrik di sebuah titik, ya, akibat muatan kontinu dengan integrasinya, analitik kalkulusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe dan share juga like-nya. Oke. Bagi teman-teman TPB yang mulai memasuki semester barunya, yuk kita ambis yuk bersama Mese, ya. Jadi nanti saya berikan materi-materi soal jawab, soal tutorial ataupun soal-soal dari buku, dan saya bahas semuanya, ditulis dalam PDF full lengkap. Begitupun kalkulus kimianya, agar teman-teman maksimal dari dalam pemahaman menghadapi ujian nanti atau kuisnya nanti, ya. Sampai jumpa, salam berfisika.com.